Perjalanan saya kali ini akan menjadi sebuah cerita perjalanan yang menyenangkan. Menikmati secangkir kopi di salah satu destinasi wisata alam yang ada di Sibolangit. Nah, selain Sibolangit, pesona alam dari Tanah Karo juga tak kalah indah. Kali ini kita mau siapin makan malam barengan dengan tim. Tak heran, kawasan ini menjadi destinasi yang wajib dikunjungi karena selain alamnya, daerah ini juga memiliki warisan budaya yang menarik untuk diketahui. Pastinya senang ya Kak, karena nggak setiap orang bisa nari sambil nyanyi. Tapi kalau perkolong-kolong itu harus bisa nyanyi, harus bisa nari, harus bisa ngerengget. Oke, itu dia. Say hi dong ke kamera. Saksikan tayangan selengkapnya hanya di Potret. Senang rasanya setiap kali melihat pariwisata kian berkembang di berbagai daerah. Setiap tempat tentu menyuguhkan pengalaman liburan yang beragam dengan cerita dan kesan yang berbeda. Setiap orang juga punya cara dan minat tersendiri dalam menikmati waktu libur. Ada yang suka petualangan di alam seperti menyusuri hutan Sibolangit contohnya, atau mencoba camping di pinggir aliran sungai. Menikmati seduhan kopi hangat dengan suguhan pemandangan alam yang menenangkan hati juga bisa menjadi opsi terbaik untuk mengisi waktu liburan. Seperti kali ini nih, saya mencoba menikmati seduhan kopi Turki. Dan sesuai namanya, kopi ini memang dipanaskan di atas pasir dan disajikan dalam cangkir kecil tanpa proses penyaringan. Campuran rempah dalam kopi ini juga menciptakan cita rasa yang unik. Oh ya, kira-kira ada yang tahu kali ini saya sedang ada di mana? Nah, kali ini saya ada di Kalamun View, salah satu kafe dan juga destinasi wisata alam yang ada di Desa Sikeben, Kecamatan Sibolangit. Saya bertemu dan berbincang dengan Bang Sahat, salah satu manajer yang ada di sini. Dari sini, Bang Sahat mengajak saya menuju Semesta Nusantara. Dari perbincangan kami, kawasan ini dibangun oleh sepasang suami istri dari suku Karo, Pak Marco dan Ibu Ayu Agustina, guna meningkatkan geliat pariwisata dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kita pengen naikkan wisatawan khususnya untuk daerah Sibolangit. Karena Sibolangit ini kan juga termasuk ya sebenarnya destinasi ke awal ke Brastagi. Kemudian supaya banyak pilihan, kemudian kita akan kembangkan di daerah Sikeben ini, terutama untuk area Sibolangit supaya jadi destinasi utama setelah dari Medan. Dan ini juga jadi salah satu cara ya, Sibolangit tidak hanya menjadi daerah perlintasan nih bagi masyarakat gitu, tapi masyarakat datang ke sini untuk menikmati keindahan Sibolangit lewat tempat ini. Selain kopi, pizza juga menjadi salah satu menu andalan di sini. Menariknya, kita bisa menyaksikan proses yang dilalui setiap adonan pizza hingga akhirnya tersaji di atas meja kita. Iya benar-benar. Tinggal ngerol aja. Tinggal ngerol, habis itu panggang ya langsung. Tapi untuk masalah proses topping dan lain-lain semuanya. Wah, ini lagi proses panggang ya Bang ya. Dan wah, ini yang buat tempat ini unik ya katanya. Bisa ngelihat proses pemanggangan pizzanya langsung ditunggu seperti ini. Wah, dari unik awal banget. pembuatan sampai pemanggangan sampai proses keluar tamunya langsung bisa melihat dari depan gitu. Oke, pemirsa ini lagi proses memanggang pizza ya. Dan ini berapa lama sih Bang sebenarnya manggang pizzanya?
di suhu 180 sampai 200 derajat hanya 5 menit dia bisa out 5 pizzanya. menit aja ya? Benar. Berarti nggak lama-lama dong ya? Benar dong. Keren banget nih pemirsa ya. Jadi kita nggak hanya nikmatin kenikmatan dan juga kelezatan pizzanya ya, tapi kita juga bisa ngeliat mulai dari proses ngadon ya tadi ya bang ya, sampai ini proses pemanggangan nanti sekitar 5 menit ya bang. Dan ini yang best seller namanya apa bang? Supreme Pizza. Supreme Pizza pemirsa, ini yang paling best seller, paling mahal tapi paling best seller juga. Unik sekali ya. Wah ini dia ya pemirsa, ini proses pemanggangan pizzanya udah selesai dan ini sebentar lagi akan kita makan. Tapi ini mau dipotong-potong dulu kali ya bang ya? Wah. Seru sekali ya, tidak lupa ini. Saya juga nggak lupa mau mengabadikan momen ini ya. Nanti saya juga mau berbagi ke teman-teman di Medsos nih. Ada banyak hal baru di Sibolangit ya. Salah satunya ini nih, unik banget ya. Bisa ngeliat proses pembuatan pizza secara live. Tentu bareng chefnya langsung. Chef dari Hai Chef. Senang sekali ya melihat geliat wisata yang berkembang di berbagai daerah. Tak hanya sekadar menghadirkan destinasi wisata yang baru ya, namun setiap tempat hadir dengan cerita dan daya tariknya masing-masing, sehingga membuka ruang baru bagi pengalaman, sekaligus harapan bagi masyarakat sekitar. Dari Sibolangit, kita melanjutkan perjalanan menuju Brastagi, Kabupaten Karo. Pemandangan kota pada malam hari serta dinginnya kota Brastagi menjadi awal cerita perjalanan kami di kota ini. Hai pemirsa, selamat pagi dari Tanah Karo. Sesaat lagi saya akan mengunjungi festival seni budaya yang ada di kabupaten ini. Dan nantinya di sana kita bisa melihat ya bagaimana peran anak muda dalam melestarikan warisan budaya yang ada di Tanah Karo. Kira-kira seperti apa keseruannya? Yuk ikutin kita. Pemirsa, akhirnya kita sampai juga ya ini di lokasi festival Menjua-Jua Kabupaten Karo, dan saat ini acaranya juga sedang berlangsung. Kira-kira kita bisa lihat apa aja ya di sini? Yuk ikutin saya. Di tangan anak-anak muda, gerak tari, suara, dan keterampilan seni budaya Karo terus dihidupkan. Mereka menari dengan begitu eloknya, seakan budaya tak pernah kehilangan pewarisnya. Festival ini menjadi ruang ya bagi para generasi muda untuk melestarikan seni budaya lewat pertunjukan seperti perkolong-kolong, ngerengget, tari 5 serangkai, pameran UMKM, dan masih banyak lagi. Dalam tugas dengan Tanah Karo semalam bunda. Pemirsa, kali ini saya sedang bersama dengan anak muda Karo ya, dan mereka tadi baru selesai aja tampil lomba perkolong-kolong ya. Ini dengan siapa aja nih kali ini? Nama saya Sabrianti Buru Sembiring. Sabrianti Sembiring. Aku Hiskia Bangun, Kak. Hiskia Bangun. Aku Peber Buru Sembiring. Peber. Iya. Wah, pemirsa, jadi mereka ini tadi baru lomba perkolong-kolong ya. Dan berapa lama latihan kalau boleh tahu nih sebelum ikut ke lomba ini?
Kalau kami karena acara yang mendadak kemarin Kak, jadi kami latihan 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ya? Dan hari ini udah harus tampil. Wow, kalau kamu gimana? Kalau kami Kak, karena acaranya pun kemarin mendadak, baru semalam kami latihan, hari ini harus tampil. Wow, pemirsa baru 1 hari latihan ya, langsung tampil Iya. begitu. Ini boleh jelasin nggak sih nih soal perkolong-kolong ini nih? Perkolong-kolong itu adalah salah satu tarian tradisional Oke, tarian yang ada tradisional. sejak dulu sampai sekarang Kak. Tapi sekarang sudah lebih banyak perkolong-kolong modern. Oke. Tapi adanya festival ini diciptakan lagi dari anak muda seperti kami menjadi perkolong-kolong yang tradisional lagi gitu. Kembali ke perkolong-kolong Yang zaman dulu. dulu. Yang zaman dulu. Iya. Ciri khas dari perkolong-kolong ini apa nih? Landak dan ngerengget. Landak dan ngerenget apa tuh? Ngerengget itu kalau di bahasa musik sekarang itu Bisa dikatakan masuk-masuk. ya tapi Masuk-masuk ya. legal apa? Cengkok. Cengkok, ya cengkok. Cengkok karo. Oke, gimana nih jadi anak muda dan jadi bagian dalam melestarikan budaya Karo nih, terutama untuk tarian perkolong-kolong nih? Pastinya senang ya Kak, karena nggak setiap orang bisa nari sambil nyanyi. Tapi kalau perkolong-kolong itu harus bisa nyanyi, harus bisa nari, harus bisa ngerengget. Oke, itu dia. Say hi dong ke kamera. Saya senang sekali setiap kali melihat anak muda seperti Sabrianti, Hiskia, dan juga Peber yang ikut mengambil peran dalam melestarikan budayanya. Pemirsa, seperti yang saya katakan sebelumnya ya, di sini tuh ada begitu banyak stand ya, mulai dari makanan, obat-obatan, bahkan juga ada Wiskaro. Dan setelah ini saya juga akan coba lihat ke sana langsung ya. Yuk ikuti saya. Nih, ada Galeri Trias Tambun. Halo Bang. Dengan Bang apa nih Bang? Nama saya Krisnando Trias Tambun. Krisnando Trias Tambun. Bang, kita sekalian ngonten gak apa-apa nih Oke, ya Bang boleh, ya? siap. Ownernya? Ya, benar. Bang, ini Galeri Trias Tambun. Ya, ini yang satu-satunya di Kabanjahe bukan sih? Iya sih, kalau kita salah satu pendiri khusus untuk pertenunannya. Jadi kita memang ada produksi di daerah Kabanjahe. Oke, produksi daerah Kabanjahe ya pemirsa. Dan ini ada beberapa UIS juga yang dipamerkan di sini. Kita boleh lihat-lihat ke dalam Bang. Yuk pemirsa. Oke, Bang, biasanya kalau di Karo nih, motif-motif di Karo ini biasa apa aja sih yang ada di UIS gitu? Kalau ini sih kita memang mengaplikasikan ornamen Karo ke UIS Karo. Salah satunya yang kalau yang ini yang namanya Gundur Sitalenan. Gundur Gundur Sitalenan. Sitalenan. Ya, Sitalenan. jadi motif ini diambil dari bukunya almarhum Bulang AG Setepu. Dia ngutip dari beberapa ornamen Karo. Jadi ornamen Karo yang biasanya diaplikasikan di rumah adat, kita aplikasikan ke Wisnipes. Salah satunya ini Gundur Sitalenan. Gundur ya. Ini nih pemirsa. Ini ada motif gundur ya. Dan kayaknya hampir di semua UIS ada gundur ya nggak sih Bang? Mirip sih, soalnya contohnya yang ini juga namanya Gundur Oh, Mangalata. ini gundur juga. Iya, ini Gundur Mangalata. Mangalata. Mangalata ya Bang ya. Galeri ini sudah ada sejak tahun 1992. Bang Krisnando bilang harganya juga cukup beragam ya, mulai dari Rp500.000 hingga Rp4.200.000. Kita tenun untuk menjadikan satu kain tenun. Satu UIS. Ya, satu cincin tuh sekitar 30 graman lah. Jadi kita butuh 4.000 helai. Hampir 4.000 helai ya untuk buat satu UIS Karo. Wah, bener-bener keren banget ya ini. Thank you Bang ya. Bang, saya kamera dong Bang. Halo. Selain Galeri Trias Tambun ya, di sini juga ada teman-teman dari Sanggar Sorapusu, dan ini mereka juga lagi memainkan alat musik di sini ya. Dan mungkin setelah ini saya juga akan coba untuk ngajak mereka berbincang ya terkait sanggar seninya. Halo Bang, dari Sanggar Sorapusu. Sorapusu. Dengan Bang apa nih Bang? Rafael Abadi Kristepu. Bang Rafael. Bang, kita sekalian konten-konten gak apa-apa nih ya? Oke, ini kuat aja Bang ngomongnya. Sanggar ini teman-teman dari Karo semua? Dari Karo semua ya? Pas sekali mereka sedang latihan, saya diperkenalkan dengan berbagai koleksi alat musik khas Karo yang mereka punya. Anak gendang. Yang ini? Beberapa pemirsa mungkin sudah familiar ya dengan alat musik ini. Ada kulcapi, kemudian gendang singanaki,
surdam, balobat, dan keteng-keteng. Terus ini lagi Kak. Apa ini Bang yang namanya terakhir nih? keteng-keteng. Keteng-keteng. Ini terbuat dari bambu. Oke. Cara mainkannya gini Kak. Gimana? Seharusnya ini juga alat pukulnya bambu juga. Cuma ini kadang nggak ada, kita gunakan lastik ini ya kan. Oke. Gini dia. Ini namanya keteng-keteng pemirsa. Memang gede gini ya Bang? Ya, gede. Dari bambu itu apanya Kak? Posisinya. Sini ya. Di sini saya juga berkesempatan untuk mempelajari tarian khas Karo bersama teman-teman. Ternyata ini nggak semudah yang saya bayangkan ya pemirsa. Dan siapa sangka nih, ternyata setiap gerakan yang dibawakan dalam tarian ini itu memiliki makna filosofisnya. Kayaknya memang saya kurang terlatih ya untuk menjadi penari nih seperti teman-teman nih. Oke, itu dia pemirsa ya. Jadi setiap gerakan itu punya maknanya sendiri ya Bang ya. Jadi nggak asal nari dan gerakan aja, memang ada makna-makna tersendirinya ya pemirsa. Wah itu dia, keren sekali. Bang, makasih banyak ya. Bujur Bang, bujur. Selanjutnya saya mengunjungi Pasar Buah Brastagi, pusat perdagangan hasil bumi dataran tinggi Karo. Penampakan buah-buahan yang tersusun sedemikian rapi begitu menggugah selera saya. Manis. Setelah saya berbelanja, saya mengajak pemirsa berwisata ke salah satu destinasi wisata alam yang cukup populer di Karo. Dari Brastagi jaraknya hanya sekitar 27 km, sekitar 1 jam perjalanan. Namun sebelum sampai ke lokasi, saya mengajak pemirsa singgah sejenak di sebuah kedai kopi dengan pemandangan Gunung Sinabung yang begitu indah. Pemirsa ya, ini kali ini kita menyempatkan untuk singgah ya ke Erdilo Coffee ya. Jadi ini salah satu spot untuk ngopi, tapi juga dengan pemandangan Gunung Sinabung nih ada di depan kita langsung ya. Dan selain melihat Gunung Sinabung ya, di sini ada juga kebun kopi. Tadi saya juga sempat berbincang ya dengan pemilik bahwa ternyata setiap biji kopi yang disajikan di tempat ini itu dipetik langsung dari kebun yang ada di depan sini. Indah sekali ya. Menikmati seduhan kopi dengan pemandangan Gunung Sinabung seperti ini benar-benar berkesan ya bagi saya. Puas menikmati suasana, saya kembali melanjutkan perjalanan sejauh 5 km menuju destinasi wisata utama saya, Danau Kawar. Jaringan Telkom juga ada di bawah kalau kakak ada jaringan. Nah, bagi pemirsa yang ingin mengunjungi lokasi ini ya, cukup membayar uang masuk sebesar Rp10.000 per orangnya. Hai pemirsa, akhirnya kita sampai juga ya di Marihil Laukawar ya. Dan ini glamping kita akan menjadi tempat kita bermalam kali ini, tentunya dengan pemandangan Danau Laukawar tepat di depan glamping kita. Dan ya, sebenarnya di belakang kita itu ada Gunung Sinabung, cuman berhubung ini hari juga sudah mulai gelap dan juga sedikit berkabut ya di atas, jadi memang Gunung Sinabungnya tidak terlihat cukup jelas dari sini. Tapi besok pagi ya kita akan coba lihat bersama, barangkali kita bisa menikmati view Gunung Sinabung dari Marihil Laukawar.
Kali ini kita mau siapin makan malam barengan dengan tim. Masak bersama seperti ini jadi momen yang paling kita tunggu-tunggu nih sebenarnya. Jadi tak hanya di lapangan ya, tapi kerja sama tim juga dibutuhkan untuk hal seperti ini. Selamat pagi pemirsa, sudah bisa ketebak ya, pagi ini cuacanya cukup berkabut ya, dan suhu pagi ini juga cukup dingin, sekitar 18 derajat, terlebih kita juga ada di ketinggian sekitar 2000-an meter di atas permukaan laut ya, jadi wajar cuaca dan juga suhu di sini tuh dingin sekali. Dan nih pagi-pagi seperti ini nih, kira-kira seperti ini ya aktivitas dari teman-teman ataupun wisatawan yang berkunjung ke Laut Kawar. Down in the valley where the roots lay low and the river bends while the water flows, you were laying down with your toes exposed on a rock you found with the morning's warmth. Oh, I'm glad that I found you. Oh. Lau Kawar sendiri diambil dari nama lau dan juga kawar. Lau artinya sungai dan kawar artinya desa yang berubah menjadi sebuah danau. Wah pemirsa, sayang sekali ya kali ini kita tidak bisa menikmati pemandangan Gunung Sinabung. Biasanya nih dari tengah danau Lau Kawar kita bisa melihat pemandangannya tepat di belakang sana. Tapi nggak apa-apa ya, kita nggak dapat view Gunung Sinabung. Tapi kali ini kita dapat view kabut yang begitu indah. Pemirsa yang ingin mencoba atraksi wisata yang satu ini cukup membayar Rp100.000 saja untuk 2 orang dan Rp160.000 untuk 4 orangnya. Gimana? Tertarik untuk mencoba? Nah itu dia ya pemirsa, experience saya selama berada di Danau Lau Kawar. Ini menjadi akhir perjalanan kita di episode kali ini. Saya benar-benar dibuat kagum oleh Tanah Karo yang dingin. Alamnya indah, kemudian tanahnya subur, dan budayanya masih sangat terjaga hingga saat ini. Ini bukan akhir dari perjalanan kita di Tanah Karo, tapi ini menjadi awal ya untuk memulai perjalanan dan mengenal lebih jauh terkait seni budaya dari suku Karo. Sampai jumpa.